Katanya di sana bisa punya istri banyak ya. Indonesia tahu nggak? Nggak. Malaysia, mereka tahu Malaysia. Nah, Punya uang negara kamu katanya. Wah, hantu ling gitu. Banyak di driver. Di driver gimana? Jadi tuh? nyewa supir. oh di Indo nggak ada ya? Iya, iya, Di iya, Indo iya. nggak ada ya? Nggak ada. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Sekarang saya bersama Augun dan Aharja. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan atau mungkin apa ya Augun ya? Yang pengen orang Cina tahu lah tentang Indonesia. Gitu. Yang seperti jadi kan kalau kita misalkan ketemu sama orang China gitu, terus ngobrol, nah mereka tuh pertamanya itu pasti nanya sesuatu. Nah, yang sering ditanyain sama orang China ke kita itu apa aja? Nah, jadi tonton videonya. Sok mulai dari pertama dulu Augun. Pertama aku mah ya pertanyaan yang sering dilontarkan orang Cina ke kita sebagai orang asing biasanya naon tah? Ya, sahabat Kuramo semuanya. Asik. Ini kita ada di danau apa? Angkung Yuan. Nangkung Yuan ya. Nah, ada yang lewat dulu ya. Enggak bentar ya. apa-apa, biarin aja. Ya. Cameo. Nah, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan di awal sebetulnya sih. Pertanyaan di awal ketika saya awal-awal ke Cina lah, ke negeri Tiongkok, banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu sebenarnya. Ya wajar aja. Ketika pun saya di Indonesia, pingin orang tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka tentang Indonesia. Ya, orang gitu. asing yang ada ke Indonesia gitu ya. Gitu. Kira-kira pandangan orang sini tentang Indonesia apa gitu. Ya. Ya mungkin yang pertama mah dulu tahun 2013 lah saya berkomunikasi itu sebenarnya banyak yang agak belum tahu tentang Indonesia. Oh, berarti pasti pertama si orangnya itu kamu orang mana gitu kan ya? Gitu. Kamu orang mana gitu kan? Dari Misalnya mana? gitu, Dari mana? Kamu dari mana gitu. Ketika saya nyebut Indonesia dulu belum terkenal. Iya, belum pada tahunya. Belum pada tahu. Benar. Apalagi kalau di pelosok-pelosok lah gitu ya. Betul saya rada di pelosok di pinggiran. Kemudian untuk berbicara bahasa Inggris pun jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya, orang sini emang agak susah ngomong bahasa Inggris sih. Jadi kita rada heran juga. Kok tidak tahu Indonesia lah gitu ya. Karena negara kita kan gedenya. Negara kita Indonesia. Lega gitu, luas gitu, tapi tidak tahu Indonesia gitu. Tapi berjalan waktu mulai mereka tahu lah gitu. Mulai mereka tahu. Karena kita mulai banyak juga kan kesininya. Banyak kesini, terus mungkin mereka juga cari-cari tahu. Ya mungkin karena informasi juga kan sekarang udah mulai itulah mulai banyak. banyak lah gitu. Ya awal-awal memang agak rada khawatir sebenarnya. Agak khawatir kenapa? Karena informasinya kan belum utuh gitu. Jadi ketika mereka browsing tentang Indonesia, dapatnya itu yang kerusuhan yang dulu itu ya. Tahun 98 itu semoga benar. tidak terjadi kembali lah itu tahun 99. Kita juga agak rada cemas dulu awal-awal lah gitu. Nah, pengalaman kelam dulu semoga tidak terulang kembali lah. Itu biasalah, ada segala macam lah, ada framing media, ada politik, ada segala macam lah, bercampur baur lah gitu. Begitupun kan kita ya kadang melihat negara asing cuman beberapa informasi yang nggak utuh aja yang dapat yang sampai ke kita gitu kan ya. Begitupun di Cina dapat informasi gitu. Dari Indonesia nggak utuh gitu. Nah, di era keterbukaan ini kan semua jadi pada tahu lah segala macamnya. Hanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak menggelitik kesininya ada mulai tahu lah gimana gitu, tuh gimana tuh. Iya. Dan ngomong juga udah mulai lancar gitu ya. Kita berkomunikasi sudah mulai bisa lah gitu ya. Kemudian mereka udah mulai banyak pengen tahu lah gitu. Awal-awal kita belum pada saling mengetahui lah. Nah, mungkin pertanyaannya gini. Kamu dari mana di Indonesia? Oh iya tahu lah gitu. Udah tahu sekarang gua. Kemudian kerja apa? Oke, saya terangin aja lah. Kerjanya apa? Kemudian nanya, istri kamu
gimana dibawa ke sini nggak? Oh iya, istri. benar. Nanya keluarga ya Iya, biasanya ya. hanya keluarga awalnya resmi aja gitu ya, standar lah gitu. Majikan Briji gitu. Belum. Nanya istri, istri ya di Indonesia lah, karena saya pulang kan setahun 2 kali lah gitu ya. Nah, ada yang lewat lah biasalah, kita ada di Pinggir jalan, pinggir danau sih, pinggir bukan danau pinggir- sih, pinggir danau. Sebenarnya jalan umum juga jalan lah umum sih. juga lah gitu ya. Tapi pinggir danau lah gitu. Kebiasaan orang sini tuh nggak punten, nggak permisi. Kalau misalkan kita ya di Indonesia, jadi kalau ada yang lagi nongkrong terus Sungkan, lewat, ada. agak misalkan bungkuk lah, Iya. minimal bungkuk atau misalkan jalan kan masih luas ke sana sebenarnya. Bisa juga kan kita naik ke atas lah naik gitu ke ya. atas sana gitu ya. Kita mah kan agak biasa, sungkan, coy. tapi karena takutnya kita nanti ke bawah kebiasaan kayak Indo jadi gitu. Tonggolan. Nah, nanti tadi soal istri, Istri ya, gitu, istri, kita punya istri, dibawa enggak? anak dibawa enggak nanti ditinggal aja di rumah gitu. Nah, ketika menggelitik, ketika dia mulai agak-agak mungkin pengen tahu atau gimana, katanya di sana bisa punya istri banyak ya. Terus Agun gimana ngejelasinnya tuh? Nah, saya berusaha menerangkan ya Dengan bahasa yang dengan seadanya bahasa gitu. seadanya. Saya menerangkannya gini, saya teh gini aja lah, kalau kamu rakyat biasa, saya teh gitu, terus nggak punya uang, jangan berani-berani punya istri lebih dari 2 gitu. Namanya Lebih dari satu. lebih dari 1 gitu. Kedua wah berarti kita ketang. Emang boleh gitu. Boleh, di negara saya mah nggak dilarang lah gitu. Kalau di sini mah nggak boleh cina. Legal lah gitu. Bisa dipotong nah. Oh gitu. Kata dia. Ya mereka kecemburuan bisa dipotong. karena dari peraturannya kan. Nah, dipotong. Nah, saya teh nerangin ya. Saya teh iya bisa gitu. Kalau kamu banyak uang teh gitu. Kalau kamu bisa ngebagi uang jadi gajian teh, bagiin ke istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 istri. Nah, terakhir 4 saya teh gitu. Ya mungkin informasi yang mereka dapat Indonesia itu mungkin mereka taunya oh ada orang Indo istrinya banyak misalkan gitu ya. Jadi mereka pasti nanyanya ke sana gitu kan ya. Ya mungkin dia tahu-tahu dari media apalah gitu ya. Yang jelas mungkin dia tahu mungkin Muslim atau Indonesianya lah gitu ya. Jadi di mereka kira itu Muslim itu ya Indonesia gitu Ya, kan gitu. gitulah, Padahal itu kurang kan lebih. Dia mengertinya apa itu aturan Indonesia atau aturan agama Islamnya. mereka gitu. nggak tahu Boleh orang. gitu. Benar. Beristri lebih dari 1 Iya. lah. Nah, itu tentang istri lah gitu. Saya juga pernah Kemudian, ada yang nanya iya. gitu. Istri kamu di Indo bisa punya istri lebih dari 1 ya. Biasanya yang nanya itu tukang ya kalau lagi ngobrol sama supir taksi gitu kan, lagi jalan itu pasti bete lah yang ngobrol. Bisa kata saya teh. Yang pertama tapi kamu harus Islam dulu. Saya jelasinnya gitu. Oh gitu. Oh, Karena Siar dong. ya sedikit lah. Itu tapi sih jadi menahan jadi gitu. itu kita neranginnya bukan aturan bukan negara, negara gitu. gitu. Jadi Tapi itu yang aturan- Islam karena kayak bilang agama lain itu beda gitu kayaknya beda nggak bukan aturan negara Indonesia gitu kan. Dan itu pun ya kamu nggak bisa semena-mena mau nikah lagi misalkan udah punya istri mau nikah lagi ya harus setuju dulu istri yang pertama gitu kan. Aturannya gitu jadi Legalnya gitu. Ini kesininya kan? Ya. Ini kesininya tahun kesininya. berapaan itu? ya tahun 2020-an 2019 Oh, 2020 itu lah ada. gitu kan udah Sekarang mah rada modernan sih, maksudnya modern teh informasi banyak lah. aku jelasinnya gitu. Jadi gitu. kalau kamu mau nikah lebih dari 1 juga tetap harus izin dulu istri yang pertama gitu. Karena yang bisa tercatat itu kan harus ada izin istri pertama gitu kan. Kayak gitu aturannya kayak Dan gitu. dan kita nggak terlalu dalam menerangkan soal agamanya. Iya gitu Jadi, lah. Jadi basic aja umum lah basic gitu aja ya. umum. Kayak Hanya menerangkan dia mungkin belum tahu itu teh aturan negara atau Iya. aturan agama Islam gitu. Maka saya kan pertama kalau pas nanyain itu ya pasti saya itu bukan ya harus Islam dulu gitu istilahnya gitu, kayak iya. gitu. Ya terus ya kesananya sama kayak Ogun lah kayak dari keuangan atau apa kan kita harus ngaturnya lah benar harus kaya lah istilahnya kayak gitu. Terus kamu atau uang kamu habis, nah kalau dibagi-bagi, iya kalau nggak punya uang mah jangan coba-coba. Kalau gaji kamu 5.000 nanti dibagi di 1.000 atau habis. Nah, gitu. Oh iya gitu ya. Nah itu pertanyaan yang Ada tuh rada aneh. pertanyaan aneh Harja sok anu nanya ke Harja suka nanya pernah aja ditanya gimana? Nanya naonnya. Tadi Bu Tentang anak, tentang Anak, kamu. siapa gitu. Paling budak di Indonesia kan
kadang di Indonesia kan boleh punya anak 2, Oh, iya. 3, 4 Iya, iya. bahkan 10 juga bisa Iya, iya, asal iya. mampu biayanya kan. Kalau di sini kan Dibatasinya. kebanyakan dulu mah batasannya cuma 1 kan. Hmm. Kalau 2 teh ya ada istilahnya Bayar denda apa bayar? bukan denda sih, jadi nggak dapat fasilitas dari negara. Kayak Iya, asuransi iya. kayak gitu. Fasilitas negaranya cuman hanya untuk Anak 1 anak satu, oh gitu. yang saya tahu lah. Emang gitu. Terus naon deui nya? Pertanyaan unik. Ya itu terutama sih yang banyak pengen tahu mereka ketika saya sholat atau ketika saya nggak mau makan daging dari mereka lah. Oh, iya, Mereka iya, suka iya. bertanya-tanya. Oh, iya iya. Kamu Terus masalah puasa aja. Puasa ya? Iya pernah. Masalah puasa. Yang gitu apa namanya itu? Kamu nggak makan sebulan gitu kan? Ngapain gitu. Terus nggak bakalan mati ya tuh nggak makan sebulan gitu kan katanya gitunya. Iya, dia belum tahu bahwa di pagi-pagi sahur gitu Iya, kita. terus malamnya juga makan. Malam juga Mereka kira makan yang gitu, nggak makan mereka 24 sebulan jam. gitu. Kira Dan mereka saya gitu. Naon susah-susah sedahar gitu, borang-borang Kenapa capek-capek gitu? gitu, haus-haus gitu. Naonan cek bahasa Sunda nama gitu. Saya juga pernah dicandain itu soal puasa gitu. Gimana tuh? Dicandainnya gini. Teman saya dikasih semangka lah gitu ya. Kasih semangka. Ini lagi puasa ya. Mereka pada makan raw kok enak lah gitu musim panas Ngegoda. gitu ya, ngegoda. Semangka dingin gitu. Kayak ge. Mau enggak? Cek saya teh, enggak, saya kan lagi puasa. Udah jangan bilang-bilang. Nah, di sini mah kan negara Tiongkok, di sana di Indonesia, di Indonesia nggak boleh. Di Indonesia mah nggak bisa kamu, cenah. Iya, Sempat ke orang gitu. dia kira ini aturan negara. Balik lagi ke sananya. Dia kira mah saya saum deh karena diatur negara. Bukan, iya, saya iya. mah Tuhan. di aturan Tuhan saya. Gitu. Iya. Kan sempat nanya orang Cina kieu ka saya mah. Di sini mah tekul, di sini mah enggak usah makan, minum, enggak usah puasa lah cenah. Kan di sini mah enggak ada Tuhan. Jadi kan emang pengetahuan Iya, soal iya. ketuhanan Iya, beda. iya. Kebanyakan Iya. yang anak muda sekarang mah di Iya. sini kebanyakan ateis. Jadi Ateis. di sini mah enggak ada Tuhan, bebas. Tapi lucu oge sih, Makan nya. babi juga enggak apa-apa, cenah. Tuhannya enggak ada di sini Iya, mah. iya, cenah. Tapi Gitu. saya sempat ini sih, Aneh kan? teman-teman saya ada beberapa yang agak khawatir. Maksudnya khawatir itu gini, sesama teman Cinanya lah gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Dia pengen tahu tentang Islam sedikit lah gitunya. Saya mencoba menerangkan sedikit gitu lah, sholat yang tadi Yeah. saya suka kerjain. Dia suka lihat sholat saya. Terus kenapa kamu makan daging tapi dikasih saya nggak mau, cenah Yeah. gitu. Saya tuh berdoa dulu, sok berdoa dulu aja wes sebelum makan, cenah gitu. Enggak, Jadi kayak kita ngajarin ke anak-anak gitu nya. ya. Soalnya mereka wajar emang sih. emang nggak ada basic polos kelak istilahnya iya, gitu polos kan. itu. Wajar sih enggak Iya. karena Iya, ada. pengetahuannya. Tapi jadi lucu sih kalau itu. dan saya berusaha menerangkan ya, itu mah bukan aturan negara gitu. Iya. Aturannya agama Islam harus diterangin seperti itu Kebetulan lah kita gitu. agama Islam. Iya iya iya. Ya itu memang agak ini deh Sensitif oke sih nya. sensitif. Ya kita sulit untuk menerangkannya Iya, iya, karena iya. kan ini bahasa Cina saya juga tidak terlalu ini gitu ya. Dan bahasa dalam apa ya? Dalam bahasa Mandarin dalam lingkup agama juga kan kita nggak tahu gitu Iya, kan. banyak yang tidak tahu. Kita kan puasa, apa itu puasa gitu kan? Bahasa Mandarinnya gitu kan. Iya. Paling ya puhu pucu kayak gitu Ya, kan. yang gitu-gitu aja lah yang kita Gitu. tidak makan, tidak minum. Ketika mereka juga bertanya ke bulan puasa, kamu kapan tidak makan? Cenah? Oh, iya seminggu lagi saya tidak makan gitu. Paling juga pertanyaan gitu. Iya 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 iya. Ya itu aja ketika awal-awal gitu nanya istri, nanya anak lah gitu. Terus nanya boleh punya istri banyak gitunya. 4 nih maksimal nih nggak Nggak boleh lebih. atau berarti kamu juga bisa, iya bisa kalau mau dan mampu sendiri gitu. Loba duit. Saya tuh pernah ada yang nanya juga masalah ini penampilan rambut. Nah, Oh, kenapa gitu. orang Indonesia sih gondrong-gondrong gitu? Memang di orang- sini jarang-jarang ya. Jarang. Beda kalau kita lihat di Jepang gitu kan ya, emang orang-orang anak laki-lakinya lah, laki-lakinya gitu pada rambutnya panjang gitu kan ya. Karena orang sini kan rapi-rapinya. Iya. Nah, kenapa sih gitu orang Indo gitu rambutnya gondrong-gondrong ya? Karena saya tuh nggak semuanya gitu kan. Ya cuman pengen aja lah gitu Pengen kan. aja karena
kalau di Indonesia mah nggak boleh. Karena kan kalau dulu di Indo kita kerja di perusahaan, nah perusahaan itu tidak melarang untuk karyawannya berambut panjang. Itu karyawan, belum keluarga. Iya. Gitu. Kalau di sini kan keluarga jauh gitu kan. Kapan lagi? Ya udah kita pengen aturan perusahaan di sini nggak ketat kayak di Indonesia. Iya benar, gitu. perusahaan juga lebih itu ya. Pendek, harus apa enggak. Oh ini juga Augun kalau dibuka kalau digerai kalau ini digerai ya panjang. segini nih panjang. Ini kalau nggak pakai topi ini rambutnya panjang nih. Ya, bisa dilihat tuh. Saya juga baru dipotong ini. Mumpung di luar negeri, kapan lagi? Asik. Nah terus ada satu lagi yang lucu nih. Masalah nama. Nama orang Indonesia itu kata orang China itu sama semua. Kebanyakan sama kebanyakan dari mereka itu mendengarnya sama gitu. Kayak Ali, Ali, Ari, Adi, Edi, Andi, Andri, terus Anggri, mereka sebenarnya semuanya rata-rata Ani gitu kan. Kalau Ani itu juga susah gitu mereka bilangnya itu. Dia nggak bisa sebut R ya. Susah gitu. Karena Sangat susah. Ya nggak semuanya juga gitu kan namanya. Cuman mereka mungkin pas ketemunya juga ini namanya siapa? Ali. Ini namanya siapa? Ari. Ini nama siapanya? Andi, Adi, Andri. Itu kan rasanya mereka sama semua. Padahal kita juga kan kalau dengar nama orang Cina sama, sini rasanya kok sama semua gitu kan. Jadi hanya sawah. Di sini juga namanya kan rada mirip-mirip. Sasa, Sawang, Sahu, Xiao. Padahal itu kan Xiao, Xiawang, gitu. Xiaoshu, siapa namanya gitu-gitu. Ya kemudian saya ketika awal-awal ya ditanya itu bukan lucu sih sebenarnya, ya serius ya. Sende, kamu tahu Indonesia nggak? Tahu, ada yang tahu. Terus taunya apa? Ya taunya Muslim lah gitu. Oh iya Muslim. Terus apalagi ya Bali, cina. Oh ya Bali. Terkenal Bali dari Bali itu terkenal. Bali terkenal. Kamu pernah ke Bali? Dekat saya teh, tapi saya juga belum pernah. Lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Saya ke Bali, dia taunya Bali gitu. Dia nyebutnya Bali, Bali bagus lah gitu. Dia pinginnya ke Indonesia itu dia pinginnya ke Bali gitu. Jadi Bali itu memang destinasi wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia. Termasuk di Tiongkok. Ya. Tapi dia nyebut ya mungkin awal-awal mereka belum tahu ya bahwa Bali itu Indonesia gitu. Iya, cuman salah satu pulau yang ada di Indonesia. Dia taunya Indonesia itu Muslim, terus Jakarta. Jakarta kesininya agak-agak tahu Bandung lah gitu. Bandung nyebutnya Bandung. Ya, agak-agak tahu Bandung lah. Dan gitu. kadang gini, ketika tanya Indonesia tahu nggak Malaysia, mereka tahu Malaysia. Nah terus kita bilang Malaysia, Indonesia. Nah, oh, yang gede itu. Nah, iya itu. Bahkan saya sempat ngakunya orang Malaysia. Ya terlibat. Enggak, dulu tuh banyak yang nggak tahu Indonesia teh gitu ya. Saya harus nerangkan kan. Kamu orang mana? Indonesia. Dia bingung dulu, dia bingung dulu Indonesia. Negara mana mungkin dia bingung. Iya. India, bukan India, beda. Iya. Saya nyebutnya Indonesia atau ini, mereka sebut ini ke. Kalau Intu itu India kan gitu. Bukan, ya saya juga berusaha nerangin bahwa saya orang Indonesia. Disangkanya mungkin dia juga nggak tahu atau saya salah ngomong. Kamu orang Indi, beda. India mah India aja. Saya Indonesia. Oh Indonesia, di mananya? Malaysia tahu. Oh Malaysia tahu. Nah. Malaysia oh mana? Dia aneh kok Malaysia tahu lah gitu. Padahal deket ya. Jadi padahal saya, kalau dari negara juga lebih gede negara kita ya. Jadi saya rada nyerah aja neranginnya. Ya udah Malaysia aja. Nah, dari Malaysia itu di bawah ada negara Indonesia gede, Malaysia mah kecil gitu. Malaysia, Indonesia, Syamien. Indonesia bawah lah gitu. Indonesia nih pulau-pulau kan aneh gitu. Iya. Jadi berpulau-pulau gitu. Ya sebenarnya itu Indonesia karena faktor pendidikan kayaknya mah. Ya mungkin emang umuran di atas 50 kan mungkin pendidikan di sini juga mungkin di bawah. Kayak kita dulu lah gitu ya. Orang-orang tuanya gitu kan umur 50 kita ngobrolnya sama ibu-ibu warung gitu. Iya. Gitu. Jadi nyebut ke kita teh Malaysia. Iya udah. Iya dulu aja. Ada yang tahu mungkin pendidikannya kan tinggi lah. Apalagi kan kalau misalkan di kota-kota besar juga kan banyak mahasiswa dari Indonesia juga gitu kan yang kuliah gitu kan. Kalau misalkan kita
mungkin ngobrol sama yang ya umuran saya lah gitunya, mereka mungkin pada tahu ya, karena saya di sini ya meskipun hitungannya usianya lah masih agak muda lah gitu kan. Tapi kan saya gaulnya sama orang-orang pekerja semua gitu kan. Jadi mereka ya umurnya jauh di atas saya gitu. Jadi mereka rata-rata nggak tahu. Nah, seperti ibu warung. Iya. Mungkin pendidikannya paling SMP lah, kalau SD mungkin kalau di kita mah kan ini pengetahuan tentang luar negerinya minim gitu kan. Jadi ya wajar saja kalau nanya Indonesia dia nggak tahu gitu. Ya, wajar ya. Sebut Indonesia nggak tahu ya wajar. Dan dulu kan sebenarnya dulu YouTube masih bisa ya dulu ya tahun 2012 ya. Iya, masih bisa. Kesininya sekarang kan harus pakai VPN. Kesininya harus pakai VPN, tapi orang Cina banyak yang agak belum tahu VPN. VPN juga banyak yang nggak tahu orang sini. Belum tahu, jadi kita harus ngasih tahu. Ya karena udah di apa ya? Udah disediakan oleh pemerintah China sendiri gitu kan semuanya. Google punya Ping. Google-nya Cina kan Baidu, Ping, terus apalagi kayak Weibo itu kan Facebooknya China gitulah. Terus jadi emang punya apa ya? Ya mereka mengelola sendiri lah gitu. Jadi nggak tergantung sama negara luar lah. Pengetahuan gitu. tentang luar negerinya minim. Iya. Tapi kalau sekarang mah beda sih. Iya. Udah mulai terbuka sekarang. Kayak gitu. Apalagi Agun ada Ya nggak? udah ya, kayaknya udah sekarang mah kesininya udah banyak yang tahu tentang Indonesia lah. Banyak tentang Indonesia. Terus orang Indonesia pun sekarang udah tahu banyak tentang Cina lah, ini tentang Tiongkok. Dulu mah saya bekerja di Cina pun orang-orang pada aneh, kok bisa kerja di Cina gitu, asa aneh gitu. Mungkin dulu mah Cina masih tertutup kayaknya. Masih tertutup iya, medianya mungkin. masih Iya, tertutup iya, soal iya. ya informasi tentang Cina gitu. Kalau sekarang kan udah mulai terbuka gitu karena emang perkembangan teknologi kan media gitu, media online sekarang lah internet. Karena ya mandiri juga sih Cina, jadi segala macamnya mandiri. Ya termasuk tidak bergantung kepada tidak negara bergantung lain. banyak ke negara orang lain, semuanya mereka bikin gitu. Iya. Tapi resikonya, negatifnya sekarang corona yang di Indonesia nggak bisa kesini karena ketergantungan mereka ke orang Indonesia ya sekarang udah mulai berkurang. Jadi orang dan beberapa teman kita juga kan ada yang online kerjanya kan. Ada yang gitu. kerja di Indo, kerjanya di Indo tapi masih ada afiliasi sama orang sini Ini gitu, masih, sama orang China. iya paling masih kerja online. Kirim file gitu masih bisa. Iya sih gitu. Memang bisa sih. Alhamdulillah sih di bidang kerjaan kita bisa di rumah bisa gitu. Cuma ada beberapa kerjaan yang emang harus ada di ketemu lah gitu, diterangin di Jadi depan. walaupun ada dampak corona sekarang ini ya masih bisa dijalankan soal pekerjaan kita kayak ini gini. Desain kan bisa lah. Iya. Bisa ngikutin gitu. Kalau di bidang lain kan susah. Iya, harus emang butuh apa ya? Butuh orang-orangnya ada gitu kan ya. Alhamdulillahnya gitu. Oh iya, saya pernah ada yang nanya juga gini. Orang Indo itu harus makan nasi ya? Betul. Oh, ya. Jadi Wajib ya. mereka itu kadang ketawa gitu kalau lihat kita makan mie pakai nasi gitu kan. Atau misalkan kadang kalau kita udah pagi-pagi roti tetap kalau kita makan roti doang kan kita hitungannya belum makan lah kalau nggak makan nasi. Apalagi gitu kan. makan cuma buah-buahan. Saya juga pernah bilang pas makan bareng gitu kan. Mungkin si orang itu udah mulai tahu sama orang Indonesia gitu kan. Terus ngasih tahu sama temannya tuh, nih aku kasih tahu ya katanya ke temannya itu. Kalau orang Indonesia itu makannya itu harus pakai nasi. Jadi saya beli nasi. Padahal kan itu makan kayak bukan sate. Yang itu teh kayak hotpot itu. Hotpot. Hoko yang itu segala macam dimasukin. Ya kan kayak gitu. Dia sengaja beli nasi. Dia karena dia tahu kita itu kalau nggak makan nasi ya nggak makan gitu. Jadi dia sengaja beli nasi. Nah terus orang sini juga makan nasi cuman terakhir kalau iya dan kadang-kadang juga nggak jadi utama lah gitu kalau udah makan mie ya udah gitu kan gitu. Terus nah dia itu kalau makan kadang-kadang kalau sama temen-temennya makan itu nggak di meja, di bawah gini pakai tangan gitu kan. Dia orang Indonesia makannya pakai tangan ya. Kayak gitu kan. Saya teh ya kalau berair mah ya nggak pakai tangan. Kalau nggak berair pakai tangan ya. Iya kan. Ayo cerita aja lu diceritakan tapi Cerita gimana? kayak teman orang Cina gitu sebetulnya teman kerja gitu.
nanya Cina ke sebagian teman teh nanya ngomong gini kenapa Cina dulu teman-teman kita orang Cina nggak mau kalau dikasih makan sama kalian Cina. Emang kenapa saya bilang tuh karena kalian tuh apa Jorok. makannya pakai tangan terus kalau ke air kan kan Iya. pakai tangan kan maksudnya buang air besar pakai tangan jadi kayaknya jijik gitu. Jijik. Padahal kan kita buang air pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan kan gitu kan ya. Mereka nggak tahu. Saya dibalik ke. Iya. Oke, orang Indonesia kayak gitu, tapi orang Cina gitu yang teh punya kelemahan, kekurangan lah. Kekurangan naon yang teh mau moro di mana wae cek saya teh. Ya dulu kan itu dulu. Kadang segitu kan. Terus cebok tuh pakai tisu gitu kan. Pakai air gitu kan. Aneh gitu. Itu beda culture aja gitu ya. Perbedaan lah. Culture. Tapi saya rada ke bawah sih mah. Enak. Makan pakai sumpit. Bukan. Apa? Kalau ke air BAB bawa tisu lebih enak gitu. Pakai tisu. Jadi double, Tapi pakai air pakai tisu. double. Iya, Kan iya. sebelum air tisu dulu, buang dulu lah. Oh, iya. Obrolan rada di pinggir jurang ya. Dibuang dulu pakai tisu, setelah rada bersih baru pakai air, terakhir pakai tisu lagi itu lebih bersih iya, gitu. bener. Kita formulasikan aja Iya. di Nimix itu kebiasaan mereka orang. pada mancing tuh. Mereka pancing anak-anak muda ya. Anak-anak Di sini muda. mah ya udah nggak punten lempeng aja. Jangan tersinggung di sini mah. Biasa lah gitu. Biasa aja. Kalau di kita ya masalah bukan ya mungkin culture-nya beda lah gitu kan Ya, bukan artian kita menjelek-jelekan mereka. kita unik biasa aja lah gitu kan. Kultur, Dan kita juga kita kebiasaan. nggak marah ya mereka lewat tanpa permisi gitu kan. Dan mereka juga ya cuek. Kita juga ke mereka kayak gitu Tapi kan. jangan tahu lah kebiasaan gitu. Jangan kebawa ke Indonesia seperti itu. Kita bahaya kalau di Indonesia seperti itu. Kadang orang kita kan suka sensitif gitu. Baperan sih orang itu. Kadang kan kita lewat Baperan. punten atuh ngesok gitu kan ya. Jadi ribut, kan, jadi ribut. Padahal enggak sepele lah gitu kan gitu. Emang ya sopan santun bagus gitu kan. Tapi kan kadang ada yang lebih dibesar-besarkan oge kan gitunya. Di sini lebih sebenarnya orang cuek sih, lebih santuy lah gitu orang-orangnya gitu kan. Dan kalau kata saya sih emang terlalu cuek malahan. Ya kalau misalkan Cuek. ada yang apa ya Segala macam cuek. kecelakaan atau apa gitu kan. Terus kalau lihat orang asing juga biasa aja. Iya biasa aja gitu. Mungkin karena kulit kita biasa kayak orang sini mungkin nggak terlalu kelihatan asing gitu. Kecuali kalau lihat orang bule, tabar. Penampilan kita ya rada bisa masuk lah gitu sebenarnya. Ke orang Cina mah Mungkin bisa. Mirip-mirip kayaknya lah. dilihat kayak di mata mereka tuh Kayak kita orang tuh Cina lemburna gitu. orang China sini, tapi cuman, dari orang orang dari daerahnya kampungnya gitu kan. tapi pas ditanya orang kita luar bahasa gitu. kok beda Iya gitu. bener kadang-kadang mereka kira juga kita tuh orang Cina gitu kan kadang. Orang sini lah gitu. Kadang mereka bilang. Yang Karena Orang kan kulit Cina saya tapi udah orang agak kaya. putih sebenarnya. Kita juga kadang kamu orang Cina bukan kata saya orang Nggak hitam-hitam Indonesia banget gitu. Tapi kalau ke saya pribadi anak kecil pasti agak asing loh. Lihat janggot. Oh, ini kayaknya orang-orang mungkin Orang Timur mana Tengah gitu gitu. kan atau mana gitu. Kalau kayak Tapi yang disangkanya lain biasa aja. orang Xinjiang tuh, orang Iya Xinjiang. rata-rata Hah? Xinjiang. Nah, rata-rata Orang Xinjiang. ada sih teman juga banyak juga yang ngiranya kita itu orang Xinjiang sih. Untuk informasi Xinjiang itu jadi mungkin teman-teman tahu yang etnis Uighur itu ya. Iya. Nah Uighur itu adalah salah satu suku atau etnis yang ada di provinsi Xinjiang. Xinjiang itu yang berbatasan dengan Pakistan. Eropa. Nah, udah agak kesana lah. Eropa dan Udah Arab. agak kesana jadi si apa ya raut wajahnya juga rasnya juga udah agak berbeda sama orang lokal China itu sendiri gitu. Udah Jadi, agak beda lah gitu kan. Perawakan dan Dari perawakan. wajah Oh, gitu. Raut muka Iya. juga udah mulai Kayak di beda. Indonesia gitu kan orang lihat orang timur kan beda. Tapi kan tetap aja Indonesia Iya, di sini juga iya. sama gitu. Dan bahasanya juga beda. Emang Bahasa beda. Xinjiang sama bahasa Tiongkok sendiri beda. Hmm. Bedanya jauh banget lah gitu. Ya emang di sini kan Bahasa banyak Cina juga banyak banyak daerah dialeknya kan banyak. Oh, Bahasa banyak. daerah juga banyak. Banyak dialeknya Masa banyak. gitu. daerahnya juga banyak. Heeh. Di sini juga banyak daerahnya. Daerah sini juga banyak. Aneh-aneh itu jadi gak ngerti ngomong apa ini. Kadang kalau ngomong sama orang tua dia nggak ngerti, kita berusaha bahasa Cina yang baik, tetap aja dia nggak ngerti. Emang mungkin iya, nggak dialeknya tahu beda. bahasa nasionalnya. Iya, iya. Bahasa Indonesia. Kayak teman nasional saya lah. si teman kerja. Hmm. Emang dia nggak bisa, orang tuanya nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa Oh. nasionalnya nggak bisa, bisa ada bahasanya bahasa daerah. Nah, jadi ketika si dia teman Harja ngomong sama orang tuanya ngomongnya beda gitu kan. Harja nggak ngerti Saya nanya gitu, orang tahu kamu bisa bahasa Mandarin, maksudnya bahasa nasionalnya? Oh enggak, Cina. Bisa Orang bahasa mana dia daerah. itu? Apa
nggak ada nama beda satu provinsi sama di sini. Cikiang. Cuma beda Oh, udah kota. Beda kabupaten kalau di Indonesia mah. Beda kota. Jadi sini juga apa ya? Satu provinsi itu gede banget sih. Cikiang tuh gede banget. Bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda. Sangat gede karena daratan Tiongkok wah luas sekali gitu. Kita juga kan main cuma di sini doang kan itunya Cikiang aja. Cikiang juga kita belum semua keubek lah gitu kan ya. Itu kan saya ngobrol sama wartawan sate orang Xinjiang, dari Xinjiang ke sini tuh 6 jam naik pesawat kayak pulang ke Indonesia. Jauh. Iya benar. Dia juga suka bertanya, kamu ke Indonesia berapa jam? Kalau langsung mas sendiri gitu 6 jam. Oh sama seperti saya juga 6 jam ke sana. Iya. Kayak Bandung ke Papua lah, ke Jayapura kayak gitu. Karena saking luasnya Tiongkok ke Cina, daratan. Jadi kita ke Indonesia nyebut 6 jam sama dengan saya juga ke lembur juga 6 jam. Oh emang lega banget sih. Cuman ketika bilang ongkos ya mahal gitu mahal banget. Mahal ke kita karena ya. Luar negeri kita kan luar negeri. Dia mah kan cuma dalam negeri. Domestik lah maksudnya kita masuk domestik. Hari kita kan harus internasional jadi mahal nyebut ongkos lagi apalagi sekarang. Oh pas kesininya waduh. Nyebut 40.000 jadi dia agak kaget loh. Gitu. Oh iya terus ngomong ke nih masalah uang, mata uang. Gimana? Mata uang iya. Kan dia aneh pas lihat itu. Maunya banyak. Kamu coba lihat punya uang negara kamu lihat. Wah, hangtu ling gitu. Banyak nolnya gitu. Kaget dia. Wah, nih uang segini kalau di sini bisa beli apa gitu kalau nolnya banyak. Padahal nilainya itu. Kalau nilainya sama aja. Saya juga pernah ngasih ke orang Cina ya. Ngasih ke orang Cina. Lucu nih, pasti lucu nih. Ya teh. Saya pengen orang tukar saya yuan saya. Nggak akan tukar saya kasih nih kamu. Kasih 20.000. Oh dia emang mau uang Indonesia. Saya pernah Terus saya dibayar 20.000 teman saya. Nih 20.000. Wah. Antua. Udah iya bisa pakai naon ieu cenah. Saya kata emang kan meuli cai hungkul 10 sike. Kamu loba teh nol teh nih loba ling. Jadi dia teh kaget nate kenapa banyak nol gitu. Udah we nolnya hapusin. Enggak tahu dari teman negara. Ekonominya inflasi ya. Nilai. Tapi saya nominalnya gede nilainya. Saya memperlihatkan uang 100.000, malah dia ambil. Jangan saya butuh. Enggak itu buat saya nih. Angkanya gede, cuma nilainya kecil. Iya, nilai mata uang sama nominal kan beda lah gitu. Dikasih 2.000 dia nerima, kasih 20.000 terima, pas 100.000 juga dia ambil. Ini lebaran kan nolnya kan lebih banyak lagi gitu kan dia pasti mau lah. Ini 100.000 mah sama harga 50 yuan gitu. Modal 50 yuan kamu ini mah kan sayang gitu mah banyak gitu. Ya udah terima kasih sendiri gue liatin ke teman-temannya mungkin tinggalin nol banyak ini. Kasih ke supir taksi dikasih 2.000 atau senang banget nol. Karena cuma bisa beli gini doang. Kalau 2.000 di RMB di yuan 2.000 itu sama dengan berapa? 4 juta rupiah. 2.000 RMB gitu kan. 2.000 RMB yuan, 2.000 yuan itu bisa 4 juta rupiah. Sekarang sekalian we ngobrol ini atuh. Masalah harga di sini. Nih ini air ini 2 yuan coba. 2 yuan ini. Nah, ini ada tulisannya tuh. Harua dia. 2 yuan. 2 yuan. 2 yuan. Mana 2 yuan? Itu harga 2 yuan. Harga 2 yuan ini. Iya 2 yuan, 4.000 rupiah. Sama aja dengan Indonesianya. Mungkin kita kan udah lama. Kita udah lama nggak tahu terakhir berapa aqua berapa. 600 mili nih. Tapi nggak jauh beda lah. 5 ribuan ya. Sama lah. Jadi harga-harga mah sama. Cuman karena nilainya kita dipotong setengah lah gitu kan ya. Kita kan 4.000 jadi 2 yuan gitu kan. Jadi rasanya lebih murah gitu harga tuh. Padahal kalau dihitung-hitung sama beda aja. 0,3 kalau 0,3 dibuang kita sama mirip. Terus hapus setengah. Bagi 2 kan 2.000 jadi 1 gitu kan. Jadi beda gitu 2.000 harga. jadi 2 kan? 1 yuan. 1 yuan. Oh, jadi 1 yuan. Oh, ya, 1 yuan 2.000. Jadi kita beli apa-apa tuh pasti murah banget padahal ya sama kalau aja. Dikali ke Indo 2 kali lipat lah harganya. Kadang ada yang lebih mahal juga gitu lebih kan. Mahal juga ada. Sepeda juga enak ya. Main sepeda barusan ya. Oh main ya di video yang kemarin kan ada tuh.
Kan di sini kan kalau lihat kita obrolan di toko-toko di luar suka dipajang gitu. Iya. 100 itu. Tiga. Itu kan orang Cina maksudnya murah gitu, obral 100 yuan tuh. Kalau kita kan kalau dirupiahin kan 200.000 tetap aja mahal. Lumayan gitu kan. Di mata kita gitu, penghasilan kita gitu lumayan lah. Sekarang aduh teknologinya Mungkin di toko mungkin kan kalau di Indonesia mah 200.000 mungkin belum diobral. Iya. Belum diobral. Harga 200.000 itu kalau di Indo masih belum obralan. Kalau di kita ya di China ini sendiri udah obral. Udah obral di itu. luar toko, Di luar. dipakai 100 yuan 3 lah. Kalau kalau baju kaos. Kalau kaos di ya. Indo kan 100.000 3. jauhan. Di sini kan nggak ada baju yang 50 yuan 3 kan nggak ada. nggak ada. Nggak ada kaos Paling gitu. minimal 100. Iya. Gitu. Berarti emang ini lebih mahal hitungannya kan. Pikiran kita tuh lebih murah padahal lebih mahal. 100 yuan 3 dikira 100.000 3 padahal beda. Di sini lebih mahal. Saya mau ngobrol ini Apa? yang sama-sama lah, sama-sama tuh gini. Kan sekarang di Indonesia ada Grab, di situ juga ada Didi gitu. Barang sih. Kok bareng gitu ya? Iya. Di situ juga ada di Indonesia kan Baru- Gokar, Grab gitu ya. Di sini juga kan Baru ya. ada Didi juga, barang juga Iya, gitu. iya, Tapi nggak banyak aplikasi di sini ya, cuma Didi doang ya. Banyak sebenarnya. Oh, banyak. sebenarnya saya Kita pernah tahu lihat Didi di doang. ada titik, terus ada di peta AMAP itu juga. Real Map Jadi bukan? Jadi aplikasi peta, tapi kita bisa pesan taksi di sana. Oh gitu. Gitu. Terus ada Tapi nggak juga nyambung ke Didi nggak? enggak nyambung gitu. Nggak Itu nyambung gitu. emang si petanya kalau di Indo itu misalkan ada peta apa ya? Waze. Kalau di Indo kan ada Waze. Waze itu si Waze itu punya aplikasi kayak Grab-nya lagi gitu. Si Waze-nya itu kayak gitu. Jadi si aplikasi peta itu ada aplikasi buat pesennya gitu. Pesen taksi Terus sendiri. di Indo kan gitu. ada Gojek, di Gojek. sini ada apa? Waimai Meituan. Waimai. Tapi jarang pakai, lihat orang-orangnya Aku suka pakai. suka pakai. Kalau misalkan Enggak, si Mang-Emangnya ada yang kuning. GoFood. bukan. Di Indonesia mah GoFood. Bukan Kayak- Gojek. Gojek. Anu pakai orang, GoFood Oh, nggak ada. makanan. Kalau untuk orang di sini nggak ada. Oh, nggak motor, ada. motor, ojek motor gitulah. Ya, ojek Nggak motor. ada di sini, nggak ada. di sini. Adanya juga mobil, Didi. taksi gitu, taksi online lah. Kalau Jadi, ojek online nggak ada di sini. pengganti ojek online mah kita sepeda Hah, yang kemarin ya, itu ya? sepeda yang disewa itu. Terus kalau misalkan kalau GoFood itu hitungannya masih sama lah, mirip-mirip sama yang GoFood mah banyak ya. mirip lah. Yang saya agak baru tahu ya. Apa? Di driver. Di driver gimana Jadi itu? nyewa supir. Oh, di Indo nggak ada ya? Oh, iya, iya, Di iya, Indo iya. nggak Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Oh, orang Cina gitu makan ya, orang Cina minum biasa alkohol. minum rokok. Kalau Oh, iya, iya. bawa mobil Atau terlalu Mabuk kan ngantuk, nggak boleh, terlalu nggak boleh, mabuk. ada razia Iya, iya, iya. Nah. razia minum alkohol gitu, ada alkesnya ke mulut gini, nggak boleh kan. Jadi biasanya orang Cina itu udah habis makan Pesen minum, titik driver. pesen di driver. Jadi si itunya teh driver itu bawa sepeda listrik, Iya, iya, dia iya, teh iya, iya, iya. bawa baru gitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi mobilnya dibawa sama supir itu. Iya, iya. Dia bawa sepeda masukin ke bagasi, nanti dia pulangnya pakai sepeda. Mungkin sekarang di Indonesia kalau nggak salah belum ada mungkin. Oh, saya juga Kayaknya nggak tahu belum juga ada. sih. Saya udah lama nggak pulang. Kayaknya belum ada kayaknya. Kayaknya belum ada. Kayaknya untuk Masih belum siap sih kalau kata saya. Karena kan untuk kayaknya nggak ada ya. untuk minum alkohol sendiri kan di Indo masih apa ya? Beda lah aturannya kayak sama Ya, di sini. semoga jangan sampai ada. Oh, mungkin karena keadaan kayak gitu, kebiasaan Iya, iya. orang Cina kayak Orang gitu, Cina mungkin kan ya. emang larangan untuk minum berkendara setelah minum alkohol kan ini dilarang boleh, gitu iya. kan. Kalau untuk di Indo kan sendiri minuman sendiri kan emang dilarang gitu kan ya. di tempat-tempat itu Bener nggak saya, boleh. bener saya pernah butuh Kalau seperti sembarangan itu. nggak boleh. Ya, ya. Saya pulang camping ngantuk banget. Ya, Saya butuh orang yang bisa di nyetir gitu kan. nyetir, Oh, di Indo. Pengganti di lah Indo gitu. Nyetir motor gitu. Nyetir motor atau nyetir mobil. Sih kadang perlu sih. Kita ngantuk banget gitu. ide ya. tah Ya, lumayan. Ide ya, bisnis bisa juga. jadi. Jadi bisnis. panggilan tapi online seperti Gojek, tapi kita ngondangnya jangan susah-susah gitu. Jadi yang Mungkin misalkan infrastrukturnya kurang- 1 kilometer kurang area gitu. memadai kayaknya di Indonesia. Kalau paling bawa dua kayak motornya, bawa 2 orang. Kalau di Paling sini juga- kan di driver bawa sepeda kecil. Tadinya sepeda kecil yang bisa dilipat masuk mobil gitu. Di sini mah Ya gitu. untuk driver mobil aja. Kalau di paling. Indo kan Paling driver belum mobil ya. memungkinkan Ya Ya, itu mungkin mungkin ide bisnis bisa jadi aja. ide ya gitu kan. buat pengusaha. Buat pengusaha Grab atau Gojek harus berterima kasih nih sini nih. Kita kasih ide nih. Kasih ide, jadi nyewanya nyewa driver doang gitu. Tapi masuk ke aplikasi. Cek bahasa Sunda nama nyewa supir gitu. Ya, seperti Tapi tembak pakai lah. aplikasi. Seperti tembak gitu nya. Masuk ke Super aplikasi tembak. lah Super gitu. tembak. Dan si supirnya juga dia bersih. Saya pernah lihat pernah bareng gitu ya. Pas Bersih naon?
ini tampilannya gitu bukan kan good looking. dia datang teh dia bawa sandaran sendiri gitu. Oh, Jadi iya, si iya, iya, jokna iya. teh dia Oh, di ini dulu ditutup dulu Iya, sama iya, dia. iya, iya, Jokna iya. teh ditutup Oh, dulu iya. sampai sini ya semuanya tutup dulu Aha. baru dia make nah, Oh, gitu. iya, Udah iya, dia turun bawa lagi jokna lagi iya, benar, gitu. benar, Ya, benar. steril. Steril. steril itu. Bagus ya benar. Hari Bagus sih GoFood mah banyak banget lah. Ah, di sini udah. Di Indo juga banyak. Itu udah banyak. Apalagi yang sama yang Algun? ada itu terus ya nggak tahu tuh yang apa aplikasi perjodohan nggak tahu tuh. Oh, kayak yang apa sih? Anu swipe apa sih namanya tak harga? Anu kalau setuju match swipe kiri, kalau nggak setuju swipe kiri, swipe Saya kanan. nggak tahu itu mah. Sehingga tahu apa sih kalau di Indonesia apa namanya saya lupa. Alhamdulillah saya Yang dulu match itu cari geningan jodoh kayak nggak gitu. usah pakai gitu. Kayak di sini sih. Kalau di sini emang ada, di sini ada gitu kan. Waduh, Aplikasi namanya tuh. jodoh lah gitu ada. Aplikasi untuk dating apps gitulahnya. Emang iya sih. Di Indo saya lupa namanya Iya, dan di Indo. dan nggak tahu juga saya Di sini di sini juga ada, di sini juga ada. Sama Jadi kayak bagus gitu. itu juga tuh untuk aplikasi perjodohan yang sulit dapat jodoh. Jadi kita di sini nanti Apa ada ya namanya pertanyaan, apa kamu suka ini? Ya. Suka? Oh berarti bareng tuh udah. Suatu saat ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sama nanti Ini match gitu ya. match Cocok. nah, Bisa cocok aja lah soal gitu. teman kencan nih. Oh iya dulu, kalau di sini nggak tahu sih. Kayaknya ayah. Kita nggak cari tahu Terus sih, udah buat sebenarnya apa aplikasi juga sih. banyak ya, jadi harus kita gali Disewa terus. pacar gitu kan. Bahasa yang Kadang orang China itu heran kebanyakan orang Indonesia itu bisa main gitar. Nah, itu di benar-benar. sini agak lambat sih. Main musik, main main musik. gitar. Perkembangan gitar musik lah. emang agak lambat baru-baru sekarang Iya, ini. betul. Di- Orang kalau misalkan di khususnya di Bandung lah, di kita lah gitu. Hampir setiap orang suka nongkrong main gitar gitu Ya kan. minimal ada satu tongkrongan tuh adalah satu yang jago gitu. Atau- Anak-anak muda itu rata-rata jadi barisan Main gitar lah gitu. Minimal Walaupun nggak kunci lihai. dasar, Iya. kunci dasar kita bisa lah gitu kan, genjreng-genjreng nyanyi bisa. Iya. Tapi orang sini itu wah kamu hebat bisa main gitar. Padahal kita itu biasa gitu kan ya. Kita itu biasa gitu. Pernah saya juga waktu ada yang di dekat toko alat musik itu kan. Kan orang sini jarang yang main musik. Nah kita terus coba main. Padahal kita main biasa-biasa doang Iya. gitu nya. Tapi wah mereka apresiasinya gimana gitu kan. Karena di sini jarang. orang yang bisa main musik. Karena kalau di sini tuh orang yang mau mendalami suatu skill lah, soft skill lah ya maksudnya. Kursus di sini Jadi emang kalau yang dia belajar ya belajar sampai jago gitu kan. Iya. Kalau di kita kan cuman apa ya? Iseng. Cuman iseng doang gitu kan, cuman sekedar ya bisa gitu. Gitu Iya. doang. Jadi banyak soft skill yang sebenarnya nggak terlalu penting buat kita, tapi kita coba belajar kayak apa gitu kan. Banyak Mungkin lah yang karena kita kebiasaan bisa. beda kayaknya. Di sini nggak ada nongkrong isinya. Nggak Saya ada pun sih, pengalaman nggak soal ada. musik itu dulu waktu di perusahaan yang dulu saya berempat dan semuanya bisa main Alat musik lah musik gitu lah ya, gitu. semuanya bisa alat musik. Saya juga nggak jago tapi cuman bisa doang lah gitu ya. Bisa gitar, yang satu main bass, satu main melodi, Drum. satu main drum. Dan pat-patannya bisa gitu ya. Bisanya bukan karena ahli, karena orang pada nggak bisa semuanya disumpah saya di perusahaan saya pada nggak bisa semuanya. Orang Cinanya yang pada bisa semuanya, kecuali anak muda yang kursus Iya. drum Musik ya. lah gitunya. Musik. Saya semuanya bisa gitu orang bisa. Kok aneh pada bisa gitu ya? Kamu pada bisa semuanya, aneh gitu. Cek saya teh di Bandung mah di Indonesia rata-rata bisa nggak gitar. Oh iya. Dia liatin saya teh gini, Kok gini, bisa kok gitu ya? bisa, gitu. Jadi saya main rhythm, Padahal teman saya biasa-biasa. main bass, sampai saya disediain panggung saya mah. Jadi ketika pelajaran Imlek orang Indonesia disuruh semuanya. Wes, keren. Keren sih. Cuman dulu nggak musim vlog gini. Iya, kalau dulu Iya, pasti vlog. ada di Saya dokumentasinya tampil. gitu nya. Ada mungkin di vlog si Denir tuh. Dulu ya. Dulu Dulu RGB kan saya kayak pernah gitu. tampil. Saya dulu nyanyi apa ya? Ya saya Ngapalin dulu lagu Cina. nggak jago gitar tapi Ngapalin dulu lagu China dulu. ngapalin dulu, Iya. paling ngapalin lagu Cina. Orang Cina juga pada ngantri pingin nyanyi. Saya nggak masuk gitar juga, dia mah oke aja, weh. Padahal pengen nahan ya. Mereka Padahal juga nggak tahu nada sih. Grip kita nggak masuk, dia juga nggak masuk. Tapi orang-orang ya senang aja deh nggak tahu teh. Jadi Iya. istilah bahasa Sunda mah anu pecak jadi raja di tengah-tengah anu lolong gitu. Artinya naon? Terjemahkan jadi kita itu jadi raja ya.
Karena mereka semua nggak bisa gitu. Anu pecak teh anu matanya satu gitu. Jadi raja Di antara yang buta. di tengah yang buta gitu. Jadi kita sepangbisana gitu. Ya seperti profesi kita desainer. Iya benar. Pertama-tama kan gitu. Di orang Cina kan nggak pada bisa. Iya. Jadi kita serasa jago main musik padahal Nanti saya pada coba. nggak bisa. Nanti saya coba bawa gitar, saya ada di rumah ya, ukulele lah. Nanti saya coba di yang agak rame lah gitu, main gitar-gitar doang ya. Pasti rada aneh. Pasti agak aneh gitu orang sini aneh. gitu. Jarang sih Dan nongkrong. coba kita nyanyi lah gitu. Iya. Nanti lah kapan. Saya bawain lagu Pelangi yang Bumerang. lihat bola Oh, bumerang bilang gitu. yang apa? Netral. Plus itu yang. Terus tapi di lagu Oh, yang netral itu. Yang versi netral. Versi netralnya Ya, underground ya. gitu ya. Orang di sini sampai wah, Applause. applause banget lah. Oh, applause banget. Apresiasinya bagus Iya, gitu. wah, saya nyanyi itu langsung lihat Pelangi. Jadi orang-orang teh pada gini. Padahal kita main biasa Penonton doang. karyawan banyak yang nontonnya Ayo, bos. keren. Ya bos juga pada tepuk tangan sampai lagi gitu. Ayo. Wah, di Indonesia mau naonan ya orang. Padahal kalau saya main di Indonesia, Main di malu. Balai Dogan. Memalukan. Iya, Tapi iya. karena di sini di perusahaan orang-orang nggak pada bisa pegang gitar pun pada saya pegang gitar gini dipegangin gitu. Sebenarnya tuh jadi hal-hal yang kita anggap biasa mereka anggap ya luar biasa gitu karena mereka nggak tahu Nggak gitu. tahu kan dia nggak bisa jadi saya rasa jago aja. Banyak sih yang aneh gitu, lucu oke sih nya kalau gitu. Nggak tahu tapi anak-anak muda yang di kota mungkin ada yang bisa. Tapi Tapi di belum sini jarang. saya belum pernah lihat orang yang bawa gitar di sini. Kecuali Pernah emang, tuh. emang Ya, musisi belum pernah. benar-benar Jadi, musisi di sini. mah. Kalau di sini Nggak ada. kebayangnya jadi segininya kebayangnya kita nongkrong bawa gitar ya. Cek saya mah itu peluang usaha di dia, maksudnya guru-guru les Dulu les musik lumayan bisa jadi. di Cina. Iya bisa. Ya mungkin teman-teman nih Carilah bisa. yang ada di China atau mungkin teman-teman yang punya Skill. skill buat bermusik mungkin bisa jadi guru musik di sini Kayaknya gitu kan. lumayan sih. Tapi- Soalnya sekarang antusias lumayan orang Tapi di sini. untuk instan mah pengen cepet nyobain kan di sini rame ya. Iya. Kita ngegitar sediain tempat uang. Janganlah, Ngamen gitu. janganlah. Bahaya gitu. Soalnya takutnya izin sih kalau itu. Oh izin berizin. Berizin Nggak, takutnya. soalnya lihat Tapi yang pernah ngamen ada. Ya kan mereka orang China, kita orang asing, takutnya kan agak Oh, gitu, gimana bahaya aja. gitu lah gitu. Enggak gini Tapi aja deh. kita paling coba nanti Kita coba ngegitar nyanyi gitu. nanti kita Kalau coba dia lah. ngasih uang Jadi jangan cek saya mah itu ditolak. peluang jadi guru-guru musik Iya, jadi lumayan cek saya. mungkin bisa sih buat teman-teman yang peluang guru musik di sini bisa jadi Oh, bagus lah bisa peluangnya piano, lumayan. Jadi guru musik ya nggak? Lumayan iya lagi Nah, fee-nya juga bagus lah gitu. gajinya lumayan. Jadi belum pernah saya lihat orang yang gitar Iya, gitu iya. ya. Kebanyakan sih di sini yang ngedance itu. Oh ngeden mah banyak Ngedance di banget. sini banyak. Kalau urusan ngeden joget tuh jangan ditanya di sini. Ya makanya kan Biar Toyin ada. dari TikTok itu kan dari China gitu kan, karena mungkin mereka memfasilitasi untuk orang-orang yang mau joget tapi nggak mau keluar rumah gitu kan ya. iya. Awalnya di sana mungkin gitu kan. Mungkin. Karena banyak yang suka ngeden, jadi bikin disediain aplikasi TikTok gitu ya. Nah, ya gitu memang kan. bagus itu. Saya pernah liatin video ke orang China yang VOB itu, Oh. Voice of Bacaprot yang Orang orang-orang Garut. Oh, iya. yang pakai kerudung gitu kan ya. Yang pakai hijab Nah, itu ya. mereka bukan apa ya, bukan aneh ke masalah skillnya karena dari musikalitas sendiri mereka Tahu. ya kurang lah gitunya, kurang. Tapi mereka yang jadi anehnya itu dari tampilan. Apakah setiap wanita Indonesia itu harus pakai kerudung? Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kan balik lagi ke Kebiasaan. kebiasaan yang tadi muslim tadi gitu kan, itu bukan bukan aturan negara gitu kan, itu aturan agama gitu kan, dan nggak semua wanita muslim juga pakai kerudung gitu Iya. kan. Dan juga tidak harus hitam terus. Kan lihat di VOB itu kan pakai kerudungnya hitam semua gitu kan, Semua dan fashion. fashion gitu kan, dan Nah, mereka karena tuh memang aneh sih. karena memang Cina kan aturan negara itu ya agak seperti agama lah gitu Ya, ya, mungkin Iya. Jadi lebih- bayangannya Indonesia itu Islam ya Indonesia itu memakai syariat Islam lah mungkin gitu, kayak gitu. disangkanya itu Aturan gitu. negara disangkanya. Aturan Aturan, negara. aturan agama itu mungkin aturan Jadi negara. antara kita Islam dan negara itu, jadi disangkanya kita itu nurut karena diatur negara gitu. Seperti saya saum tadi,
di sini tuh bukan Indonesia, di sini mah kan Cina. Kamu nggak perlu saung. Nanti itu bukan aturan negara. Iya, Itu mah aturannya beda lagi. Iya, saya nggak ada daging. Iya. Di sini mah nggak apa-apa, kamu udah gak makan daging cina. Iya. Nah, Tuhan kamu mah nggak ada di sini mah. Kadang-kadang aneh Ini lebih gitu. parah lagi, Tuhannya nggak ada di sini. Nggak ada di sini Tuhannya. Saya kan bingung ngejelasinnya. Hari saya mah disangkanya ini kan Aturan negara. di Cina, Bukan di Indonesia. bukan di Indonesia. Negara kamu nggak tahu kan? Saya bukan yang nyuruh bukan negara ya. Iya. Tapi alhamdulillah mereka hormat ke kita sih soal menjalankan. Dan sama Syariat, sekali nggak ada jalan apa yang nggak ada larangan di sini Nggak lah ada, buat nggak untuk beribadah. Jadi kita bisa beribadah dengan Enjoy. nyaman, makan juga gampang sekarang lah. Walaupun nyaman. emang sih saya sempat baca di media-media kan katanya di Cina ada bagian di Uyghur, gimana sih? Uyghur itu Karena ada intimidasi soal orang rasis gitunya. Muslim. Paling kalau di sini alhamdulillah nggak ada sih. Iya. Mungkin itu mah urusan politik mungkin. Ya, kita juga nggak Tapi tahu lah, dan sih masalah itu mah. apa pengalaman kita di sini emang nggak Ya, ada sama Mungkin sekali. kan lah. ada lah teman-teman yang nyangka itu di Cina tuh masalah agama, masalah menjalankan syariat Islam kita agak sebagai dibatasi orang asing, gitu, dibatasi atau atau di gimana. Alhamdulillah sekarang saya alhamdulillah bisa gitu. Nah, Nggak ada masjid masalah. masjid ada gitu kan. Kita ibadah mau saum mau sholat juga malah Lagi kerja juga boleh. Ya, bisa. boleh kan di Bebas, di ya. tempat kerja kan disediain juga tempat sholat kan Bebas, disediain bebas. gitu. nggak ada Lebih terbatasan. menghormati. Kita pun libur hari Jumat gitu. Tetap dibayar gitu. Iya gitu kan. Jadi emang istilahnya mereka nggak peduli lah kita mau ngapain, yang penting kerja buat mereka Nah, udah cukup gitu, gitu udah. kan. Mereka kita mau kemana ya bebas terserah gitu kan. Mau ngapain terserah gitu. Nggak peduli lah soal agama. Soalnya dulu pernah ya teman saya yang nge-WA ke saya. Wan, di Cina gini soal muslim. Enggak cek saya tuh, saya di sini bebas beribadah, Iya. bebas. Mungkin itu mah ada masalah yang Iya, lain, iya, dan mungkin masalah bukan di wilayah agamanya. sini juga, Mungkin gitu. beda lah. Dan masalah kan di sini juga ada yang restoran Uyghur itu kan ada di sini. Ada restoran Uyghur gitu. Uyghur. Ada di sini kan, Sini dan orang Arab biasa-biasa orang Timur Tengah banyak di Tengah sini. banyak. nggak Sebut tahu. ke saya nge-WA bener asli. Ya mungkin karena ya Mungkin istilahnya kan karena informasinya informasi yang mereka dapat baru segitu sepotong juga. lah. Gitu. Kalau Alhamdulillah. saya ngalamin di sini ya alhamdulillah sih masalah sholat ada masalah. Aman Segala lah. macamnya Bebas. iya Bisa. bisa, jadi nggak ada masalah tuh. Bahkan saya kemarin sholat di di tempat badminton juga Ya, cuek aja nggak ada iya, yang iya. mempersalahkan. Di sini mah orang-orang cuek, jadi segala macam cuek, we. Heeh. Cuek untuk mereka sendiri dan untuk orang lain juga gitu. Cuek aja, segala macamnya cuek. Jadi kita mau ngapa-ngapain ya bebas. Bebas, iya. Asal jangan ganggu fisik mungkin lah. Iya, iya. Tapi Terus sebenarnya sih yang paling ini mah, yang paling aneh kita bisa ngomongin orang lain ngomongin di orang depan lain. mereka. Tapi hati-hati itu. Hati-hati ke bawah kebiasaan ke Indonesia. Dikiranya nggak ngerti itu. Di sini kayak emang Oh, kejebak. Tahu-taunya dia bisa bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. kan ada juga teman-teman yang kayak gitu kan. Udah jangan disebutin lah, aib. Hanya Ngomongin orang di depan dia gitu. Taunya dia orang Indonesia. Taunya dia orang Indonesia, bahaya. ya kadang-kadang orang-orang juga kan kita nggak tahu dia itu orang mana Orang gitu. Indonesia ya lah, udah. Iya, kita ngomong. Makanya saya di Hong Kong nggak berani ngomongin karena banyak penampilan luar negeri ya. Tapi Tapi sebenarnya bahasanya bukan orang luar negeri. bahasanya Sunda, Jawa, itu hati-hati udah masuk ke Hong Kong. Di sini pun saya rada hati-hati sekarang mah, takut ada yang ngerti. Dan di sini juga kadang ada yang udah bisa sedikit-sedikit sih bahasa Indonesia. Nggak, kemarin kan sama Pak Iwan nih, saya makan di sana di Oh. toko Malaysia. Oh, gitu? Dia paham banget bahasa Indonesia. Oh, gitu? Makanya hati-hati Bisa, ngomongin. Ih, di sini Oh di sini? Tong sate, tukang sate. tong sate orang Sinjang udah ke Masjid Yaman. Iya, iya, iya. Ada tong sate orang Oh, Sinjang. nanti istrinya aku coba, orang. aku coba. Mantan istrinya orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Jadi Mereka sama-sama berapa tahun? Melayu. 12 tahunnya lama. gitu. 10 tahun. 10 tahun. Nanti saya coba. Di sini yang sini nih. Ya tahu. Yang dekat supermarket itunya. Sebelum Ada ke daerah Untungnya supermarket. dia ngomong dua bahasa Indonesia, kalau enggak kita ngomongin dia mereka bahaya. akan kita, tapi kita kan ngomongnya pasti bahasa Sunda kan, jarang ngomong. kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Tapi kan Sunda itu banyak yang Indonesianya juga. Ya, dekat-dekat sihnya. Kalau kita nyebut tengenang, jelek atau Nggak enak. kurang nggak enak, bisa ngerti dia. Iya. Tapi kalau udah yakin dia orang sini, kita bahasa Indonesia, Bahaya. bahaya. Kita ngomongin dia bisa di depan
wajahnya. Iya. Hati-hati ke bawah kebiasaan itu. Mungkin udah gitu ya teman-teman ya. Oke, udah rada baik-baik ya. Udah mau maghrib juga. Kita mau berenang dulu apa? Mau boleh kan sudah belum mandi ya. Jam 7 kurang. Jam 7 musim panas jadi jam di situ tuh ada Turaes. Baru maghrib ya. Suara non Turaes. Padahal udah jam 7 kurang. Nanti dibahas sungai-sungai di Cina ya. Siap, nanti kita bahas sungai di Cina kenapa Sungai di Cina, bersih gitu kan, terus mana hulu mana hilir. Nanti kita bahas. Jadi ngalirnya kemana nggak tahu. Dan alhamdulillah belum pernah ada yang tenggelam lah. Ya udah teman-teman ya. Mungkin Oke, gitu aja terima kasih. videonya dari kita. Mohon maaf kalau misalkan untuk orang China sendiri kalau ada yang tersinggung ataupun Nggak untuk ada niatan. nggak ada Indonesia. niatan untuk orang Indonesia sendiri. Berbagi informasi lah. Ada yang tersinggung, kita mohon maaf karena kita cuman berbagi informasi aja apa yang kita tahu, dan mungkin juga pengalaman kita tidak sama dengan teman-teman yang lain gitu kan ya. Beda-beda Bedalah orang. pengetahuan kita sebatas Itu itu. hanya mohon yang kita maaf tahu aja lah yang seperti ini. Ada yang lebih lucu, ada mungkin orang-orang ya. Nanti Dan kita bukan cari lucu sebenarnya, cuma berbagi pengalaman doang kan gitu ya. sharing. bukan Moga-moga stand up bermanfaat. komedinya. Bukan itu Bukan komedi itu ya. video kemarin. Oh, itu video kemarin. Kalian lagi stand up. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau mau Hikmah yang diambil. ya kalau mau kesini teman-teman sebisa mungkin kalau bisa belajar dulu lah minimal bahasa, terus kesininya kebudayaan orang sini lah. iya. Jadi Cari supaya tahu dulu lah. Jadi Jadi nggak shock gitu. nggak shock, nggak kaget lah kesini. Nggak kayak dulu kita mah polos banget. Iya, biar lebih enak lah kalau kesini gitu kan. Jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, biasa aja. Ya, Jangan biasa terlalu aja. horor. Aja lah. Biasa aja, atau di sini juga biasa. Jangan terlalu apa mondok, wah China kayak gimana. Yang jelas saya ngerasain di sini aman. Ya kita bukan apa ya, bukan kita menjilat-jilat negara Cina karena kita tinggal di sini, enggak gitu, tapi kita ya hanya balik lagi ke berbagai pengalaman aja gitu ya. Sama objektif lah Gitu kayak gitu. yang kita rasakan. Udah, jadi kita aja ya teman-teman, terima kasih telah menonton. Ya, semoga masih penasaran nanti Ada lanjut ke yang lainnya. ya siap. Tonton video yang lainnya rame-rame lah. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cacir.